Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SD 1, bertemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar pagi hari ini teman-teman SD 1? Semoga tetap sehat ya, dan semoga tetap diberikan kesehatan serta diberikan semangat untuk memulai aktivitas di pagi hari ini, dan khususnya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baik teman-teman SD 1, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca doa ya. Yuk semuanya kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca doa sebelum belajar. Baik, sekarang kita awali pelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Teman-teman SD 1, kemarin kita sudah belajar berbagai macam dari segi tema-tema maupun dari belajar membaca ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam belajar membaca ya. Hari ini kita akan belajar membaca nyaring ya, membaca nyaring. Apa sih membaca nyaring itu? Ya, membaca nyaring itu kita belajar membaca, bagaimana cara membaca, kemudian bunyinya seperti apa, apakah harus pelan atau suaranya lantang. Nah, diusahakan ketika membaca nyaring ini suaranya agak sedikit lantang, teman-teman. Jadi jangan pelan ya. Ketika membaca jangan seperti berbisik ya. Kalau misalkan kita membaca seperti berbisik, apalagi membacanya di depan teman-teman, di depan teman-teman kita, maka teman-teman kita mereka tidak akan mendengar kalau kita membacanya pelan ya, suaranya pelan, tidak kedengaran. Makanya ketika membaca nyaring, maka kita diharuskan membacanya itu dengan suara yang lantang atau jelas, sehingga teman-teman kita akan mendengar apa yang kita baca ya, terutama ketika kita sedang membaca di depan kelas, di depan teman-teman kita ya. Kecuali kalau misalkan kita membacanya sendiri di rumah, itu boleh secara pelan ya. Tetapi kalau misalkan kita membaca di depan teman-teman ataupun di depan orang tua, di depan guru, maka suaranya harus jelas ya. Paham ya? Nah, itu arti dari membaca nyaring secara simpelnya ya, secara sederhananya. Baik, di sini Pak Ridwan punya sebuah cerita teman-teman ya. Di sini Pak Ridwan akan membacakan cerita ini ya. Judulnya Bersih Itu Indah. Suatu pagi yang cerah, Aminah lari pagi. Lari pagi, kebiasaan yang dilakukan Aminah setiap pagi di hari Ahad. Ia berlari menyusuri komplek sekitar rumahnya. Lalu, Aminah melewati rumah Fatimah. Dari kejauhan, tampak Fatimah sedang bersih-bersih di halaman rumahnya. Lalu, Aminah menghampiri Fatimah. Aminah bertanya kepada Fatimah. Ia bertanya apa yang sedang dilakukan Fatimah. Fatimah memberitahu bahwa ia
sedang membersihkan rumahnya. Fatimah menjelaskan, jika rumah yang bersih akan terlihat indah. Rumah sederhana akan terlihat indah jika bersih. Menjaga kebersihan rumah itu sangat penting. Rumah yang bersih akan memberi kenyamanan. Karena Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Sekali lagi ya, Pak Ridwan bacakan. Bersih itu indah. Suatu pagi yang cerah, Aminah lari pagi. Lari pagi, kebiasaan yang dilakukan Aminah setiap pagi di hari Ahad. Ia berlari menyusuri komplek sekitar rumahnya. Lalu Aminah melewati rumah Fatimah. Dari kejauhan, tampak Fatimah sedang bersih-bersih di halaman rumahnya. Lalu Aminah menghampiri Fatimah. Aminah bertanya kepada Fatimah. Ia bertanya, apa yang sedang dilakukan Fatimah? Fatimah memberitahu bahwa ia sedang membersihkan rumahnya. Fatimah menjelaskan, jika rumah yang bersih akan terlihat indah. Rumah sederhana akan terlihat indah jika bersih. Menjaga kebersihan rumah itu sangat penting. Rumah yang bersih akan memberi kenyamanan. Karena Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Nah, itu teman-teman cerita yang judulnya Bersih itu Indah ya. Jadi di sini diceritakan bahwa ada dua tokoh atau dua orang. Yang pertama, siapa? Aminah. Yang keduanya Fatimah ya. Nah, Aminah ini dia ketika di pagi hari Ahad ya. Jadi pagi-pagi di hari Ahad atau hari Minggu, Aminah ini sedang lari pagi. Ya, dia berlari di sekitaran komplek dekat rumahnya ya. Kemudian tiba-tiba ketika Aminah lari pagi, dia melewati rumah Fatimah. Ya, dia melewati rumah Fatimah. Lalu dari kejauhan Aminah ini melihat Fatimah yang sedang bersih-bersih di halaman rumahnya. Lalu Aminah itu datang tuh menghampiri Fatimah ya. Lalu bertanya kepada Fatimah, apa yang sedang dilakukan Fatimah di halaman rumahnya itu. Kemudian Fatimah menjawab bahwa dia sedang membersihkan rumahnya. Terus Fatimah menjelaskan kenapa dia membersihkan rumahnya itu. Karena kata Fatimah, kalau rumah kita bersih akan terlihat indah. Jadi kalau misalkan rumahnya bersih maka akan terlihat indah. Dan katanya, kalau kita punya rumah, meskipun rumah itu sederhana, tapi kalau misalkan rumahnya bersih akan terlihat indah. Dan juga menjaga kebersihan rumah itu sangat penting karena akan memberi kenyamanan ya dan juga akan terhindar dari penyakit ya. Dan sebabnya karena apa? Karena di dalam Islam kebersihan itu sangat diutamakan. Nah, jadi di dalam Islam itu sudah diajarkan bagaimana mengenai kebersihan ya, baik kebersihan lingkungan, kebersihan rumah maupun kebersihan badan. Nah, itu teman-teman cerita dari Aminah dan Fatimah. Lalu, apa sih yang dapat kita ambil dari cerita yang barusan Pak Ridwan bacakan? Nah, pesan dari cerita yang tadi, ini pesannya ya, pesan itu amanat atau sesuatu yang dapat kita ambil, yang dapat kita amalkan, yang dapat kita ambil hikmahnya dari cerita tadi. Nih, jadi
menjaga kebersihan adalah kewajiban kita bersama. Seorang muslim harus menjaga kebersihan. Nah, kita sebagai muslim nih teman-teman ya, sebagai muslim atau orang Islam, maka kita harus bisa menjaga kebersihan. Nah, seperti apa kebersihannya? Nih, kebersihan rumah, badan, dan lingkungan. Jadi, menjaga kebersihan itu bukan hanya kebersihan rumah saja, ya, tapi kebersihan badan kita dan lingkungan di sekitar tempat kita tinggal, ya. Kebersihan badan, contohnya kita mandi 2 kali sehari, kemudian kita menggosok gigi, kemudian apalagi memotong kuku apabila kuku kita panjang, ya, dan memotong rambut kalau misalkan rambut kita sudah gondrong bagi laki-laki, ya. Nah, itu menjaga kebersihan badan. Kemudian Allah sangat menyukai orang yang menjaga kebersihan. Jadi, Allah sangat menyukai orang yang menjaga kebersihan, ya. Karena dalam sebuah pepatah ya, dalam sebuah pepatah itu mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim, maka harus bisa menjaga kebersihan, ya. Baik kebersihan rumah, kebersihan badan, dan juga kebersihan lingkungan, ya. Nah, itu teman-teman SD 1 pesan dari cerita yang barusan Pak Ridwan bacain, ya. Selanjutnya, nanti kita akan belajar membaca nyaring. Jadi teman-teman semuanya yang ada di rumah, besok nih, ini untuk bahan latihan membaca ya. Yang materi ini itu akan menjadi bahan untuk latihan membaca kalian di rumah. Dan untuk yang besok yang ke sekolah, maka bacaan ini akan langsung dibacakan ya ketika di sekolah ya, teman-teman. Baik, itu aja teman-teman untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Insya Allah nanti di hari Rabu yang akan datang kita akan bertemu lagi ya bersama Pak Ridwan ya. Sebelum Pak Ridwan pamit, Pak Ridwan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.